Ya, selamat malam. Sekarang kami hadir di podcast Liga Pasnet. Saya Edo di sini. Di sini sudah ditemani rekan-rekan kami. Yeay. Ya, halo, apa kabar semuanya? Ada Halo, Mas sehat. Damas. Alhamdulillah. Halo. Mas Damas, apa kabar Mas? Halo, selamat malam. Ya, Kabar ada baik dong harusnya. ada juga Albana. Apa kabar Al? Selamat malam Mas Edo, Ya, Mas Damas dan Mas Dimas. Ya, kita Halo, perkenalkan malam. ini ada satu narasumber baru nih, Mas Dimas. Apa kabar Mas Dimas? Baik, selamat malam semuanya, Selamat malam, teman-teman, bapak-bapak. Liverpool beli Kayaknya siapa, Mas? ini yang bener expert yang ini tok. Ini yang expert Ya. Mas Dimas kayaknya expert. Mas Dimas. Oh, Ya. enggak, Mas. Seorang Ya, Liverpool pakai dia lo. dia. Liverpool dia nih. Oke, untuk menyambut musim kompetisi baru Liga Inggris, Liga Pasnet sudah menggelar FPL Liga seperti tahun-tahun sebelumnya ya, udah berjalan hampir 9 tahun. Kali ini seminggu lagi ya Mas ya, kita akan menghadapi Ya. FPL, tepatnya di Marhabannya FPL. Marhabannya FPL betul di hari Selamat datang poin minus. kayak senang banget nih kalau gembitanya FPL udah mulai ya. Oh, Jumat. tentu Mas. Tentu, karena Liga Basket tahun ini berbeda dong ya. Apa bedanya? Makin Betul. banyak masanya, makin banyak hadiahnya dan makin banyak mimin bagi hadiah gitu. Menarik. Jadi Dan buat makin kalian hits kayaknya makin hits juga nih. ya, kayaknya kalau aku lihat beberapa kali si Mimin itu posting ini ya, promo-promo beberapa cewek-cewek gitu, gadis-gadis menarik sekali. Ini nggak bener. Itu Nggak bener nih. mimin itu sebenarnya Ini agensi apa gitu. Oke. Ini bikin masalah rumah tangga baru muncul gara-gara FPL Liga Pasnet. Nggak apa-apa tuh, nilai tambah. Nilai tambah ya, oke. Di Liga Pasnet kali ini teman-teman yang belum join segera join. Di situ sudah ada linknya, langsung aja gabung. Ada beberapa syaratnya, Yuk. tentunya follow dengan beberapa sponsor ya. Dan langsung aja masuk, gratis, nggak ada biaya, cuma subscribe dan follow aja. Dan langsung kita bareng-bareng gabung lah, seru-seruan di sini. Dan malam ini kita langsung bahas ya terkait Game Week 1 yang akan mulai di Jumat dini hari ya Mas ya. Berarti Jumat malam kita udah harus kutak-kutik squadnya. Berarti ada Arsenal main di pertandingan pertama. Pertama-tama aku mau langsung Arsenal tanya nih, Mas Damas nih kayaknya. Arsenal langsung membuktikan jadi juara. Ya. Di pekan pertama langsung juara. Oke. Juara nomor 1. untuk alfabet maksudnya. Iya, juara di awal alfabet. Oke, pertama langsung Mas Damas nih. Mas, apa yang harus disiapkan untuk Game Week 1 ini? Karena kita tahu lah di FPL kali ini untuk pertama kali harus menyusun squad awal itu penting banget nih. Dari Mas Damas melihat jadwalnya di Game Week 1, apa yang perlu dilakukan para manajer FPL di rumah semua, Mas? Yang pertama pilihannya ada 2. Yang pertama, silahkan cek semua daftar kemungkinan pemain inti dulu. Jadi pemain-pemain yang dipilih itu pastikan pemainnya bermain ya. Jangan sampai kita milih pemain ternyata dia nggak main. Tapi ada pilihan kedua, jika memang ternyata ini gagal, silahkan langsung gunakan wildcard di pekan kedua. Langsung gunakan, nggak apa-apa. Berarti sarannya langsung dipakai wildcardnya di pekan kedua gitu? Gosok langsung wildcard di pekan kedua. Karena gimana? Karena kalau kita menunggu nanti semakin kacau dong, semakin tertinggal jauh. Jadi kalau memang ternyata pekan pertamanya gagal, silahkan langsung pakai wildcard di pekan kedua. Wajib. Oke. Langsung wajib. Betul buat manajer baru. Oke, langsung disarankan sama Damas pakai wildcard. Oke, sekarang aku geser ke Dimas ya. Mas Dimas, ini di pekan pertama Mas. Kalau misalnya kita nggak mau pakai wildcard, kira-kira pemain-pemain siapa aja sih yang bisa diambil Mas di Game Week 1 ini Mas? Untuk bisa dapat poin besar. Terutama basicnya itu mengoptimalkan semua starting line up. Jadi benar-benar dikulik dulu masing-masing tim line up-nya siapa itu dulu deh basicnya gitu. Ada nama siapa? Ada nama gitu. siapa itu kira-kira? Aubameyang. Oh senang dong ya Mas Edo. Messi. Aubameyang. Mungkin kalau dari Liverpool biasanya salah di pekan pertama langsung tune in biasanya. Gitu. Atau mungkin beberapa rekrutan baru. 12,5. Harganya mahal masalahnya. Harganya mahal. Iya. Yang murah-murah siapa ya? Yang murah-murah itu mungkin ya ada beberapa ya, mungkin sebut aja ya. Yang dari tim-tim Watford mungkin Rodini karena iya, karena dia kan juga kapten ya. Pasti main ya. Oke. Mungkin awal-awal sih siapa tuh dapat penalti ya, dapat penalti masuk terus tuh penaltinya. Oke, kalau dari Mas Albana nih, gimana Mas untuk di Game Week 1? Kira-kira ada pemain kunci apa sih yang harus dimiliki oleh manajer untuk bisa dipasang?
sebenarnya di game week 1 adalah kunci ya dari total game week-nya nanti yang akan main ya. Tapi kalau saya lihat bagaimana kita menganalisanya ya, kita lihat dari prediksi pertandingan yang akan mau bermain di game week 1. Jadi nggak hanya melulu tentang statistik di tahun lalu, tapi kita juga harus bisa menganalisa bahwasanya selain starting line up, bahwasanya tim ini tuh di pekan pertama memang harus menang gitu dan dia harus cetak poin. Oke. Seperti halnya kalau misalkan pemilihan pemain, mungkin kalau kita tahu Harry Kane sih udah harus pasti sih kalau misalkan dia masih di Tottenham ya. Nggak tahu nih kan rumornya masih simpang siur antara City atau Arsenal kan. Tapi kalau antara City atau Arsenal, siap. Tapi kalau misalkan masih di Tottenham, ya Harry Kane sih wajib sih untuk dimiliki. Kalau yang midfielder seperti Mas Dimas bilang tadi ada Salah, juga saya juga setuju. Dan nanti biasanya kalau saya sih cenderung kalau untuk posisi defender saya lebih ambil dari Aston Villa ya. Entah itu Koval atau Mings sih. Kok Koval Aston Villa, Kosol West Ham. Oh sorry, Matarget. Ya, Matarget. Tolong dibaca lagi. Oke, Mas, thank you Mas Albada. Halo Mas Damas. Kita lihat di pertandingan game week 1 itu kan sebenarnya nggak banyak big six yang menghadapi tim muda ya. Dengan asumsi Arsenal masih di big six lah ya, big 6 besar. Arsenal melawan Brentford, kemudian MU melawan Leeds, dan Chelsea melawan Crystal Palace, Liverpool melawan Norwich. Nah, Spurs dan City sayangnya saling bertemu tuh. Nah, dari Mas Damas sendiri kayak gimana nih? Siapa pemain yang layak dari klub mana diambil? Kalau lihat dari jadwal game week 1 ya otomatis kita akan melupakan pemain Spurs dan juga pemain City. Bukan melupakan sih, tapi kalau mau beli ya silahkan beli, tapi jangan yang mahal-mahal. Tapi kalau catatan khususnya buat Harry Kane, mau main di City, mau main di Arsenal, atau mau main di Tottenham Hotspur, 5 tahun terakhir itu Harry Kane cuma cetak 2 gol di pekan perdana, dan di bulan Agustusnya zonk. Jadi silahkan tahan dulu, jangan beli Harry Kane. Kenapa? Karena Harry Kane harganya 12,5, setara dengan harga Salah, dan juga lebih mahal daripada harganya Bruno Fernandes. Jadi silahkan lihat jadwal lagi. Kalau pemain yang wajib dibeli, FPL itu wajib dibeli adalah pemain yang eksekutor tendangan bebas, eksekutor tendangan penalti, itu wajib dibeli. Silahkan beli kalau pemain yang, kalau lihat dari line up dan juga dari persiapan timnya, di MU sudah pemain komplit ya. Ada Bruno sudah kembali, Maguire sudah kembali. Jadi silahkan wajib beli Bruno Fernandes. Kenapa? Bruno ini adalah jaminan assist dan juga jaminan cetak gol lewat tendangan penalti. Cuman masalahnya ada perubahan VAR ya kayaknya di tahun ini. Kayaknya agak seru. Nah, ini nanti yang punya Bruno dipikir lagi ya, jangan-jangan MU nggak mendapatkan jumlah penalti seperti tahun lalu, nggak seperti tahun lalu. Jadi berkurang. Jadi poinnya juga berkurang. Tapi yang paling enak jadwalnya memang Liverpool ya. Liverpool sudah balik semua pemainnya, ketemunya juga cuma Norwich. Cuman memang seperti disampaikan Mas Dimas tadi, saya setuju. Salah itu memang jadi di tahun-tahun sebelumnya juga sejak pekan perdana langsung ngegas gitu, ngegasnya nggak peduli nih, bodo amat yang lain masih pemanasan, gue ngegas langsung nih gitu kan. Cuman kalau teman-teman punya Salah, kemungkinan besar nggak punya Bruno, karena harganya, kalau tahun lalu Bruno kan harganya cuma 8,5, tahun ini Bruno harganya sudah langsung 12 startnya. Termasuk juga jadwal yang agak enak itu sebenarnya Arsenal itu jadwalnya enak banget. Di pekan perdana ketemu Brentford, kemungkinan besar Arsenal akan kalah 1-0. Jadi tolong jangan beli pemain Arsenal. Kok malah kalah 1-0? Mau diaminin nggak? Ini Arsenal laga pembuka loh, laga pembuka Liga Inggris musim ini. Karena alfabet A. A gitu, kemudian main. Juga sih sebenarnya. Enggak juga sih. Tapi Mas Dimas, aku mau nanya. Tadi menarik dari Mas Damas, katanya Liverpool lawan Norwich dan Salah akan ngegas. Kalau misalnya cari pembeda, misal kita pilih Sadio Mane atau Diogo Jota, apakah menarik juga nggak? Karena kadang kan sekarang kalau namanya FPL kan harus cari pembeda tuh, banyak pemain yang udah punya gitu, ya udah kita cari yang lain. Siapa tahu lawan Norwich malah yang gacor, yang panen malah Diogo Jota atau Sadio Mane. Dari Mas Dimas gimana? Kalau menurut saya sih kemungkinan front three yang itu tetap dipertahankan. Mungkinan Diogo Jota masuk dari bench, sedikit utak-atik. Iya. Karena Bobby Firmino itu udah no problem sih, karena untuk isu kemarin dia untuk piala apa namanya yang kemarin dia ikut Euro, itu kan udah sembuh semua. Bobby, Alisson dan Fabinho itu semua udah balik dan udah performa bagus. Maksudnya kemarin terakhir itu lawan uji coba kan,
Nanti malam juga ada nih uji cobanya. Kalau secara visual sih udah oke gitu. Tapi Cuman Diogo nggak Jota tahu nggak Randy akan main. Karpet, Diogo Jota nggak main. kemungkinan dari bench. Waduh, padahal Bukan. banyak berharap Diogo Jota tuh starting Iya. play up loh, main loh dia. Iya, Bukannya menggantikan murah, posisi ya Wijnaldum nggak? ya? Harganya murah soalnya Jota. Harga murah. Karena banyak Soalnya, orang daripada beli Salah ya mending beli Diogo Jota sama Sadio Mane gitu kan. ya. Tapi mungkin yang sedikit kutak-atik akan di tengah sih, karena kehilangan Wijnaldum, Hendo juga masih ngambek kayaknya ya, gara-gara kontraknya nggak diperpanjang. Dia juga habis baru sembuh untuk cedera kan. Kemarin di pertandingan uji coba dia nggak main, ya mungkin antara Fabinho, Thiago juga udah balik gitu kan. Tapi menurut Mas Dimas ini Jota belum tentu main ya berarti ya. Berarti harus waspada para manajer. Untuk line up ya. Wah, menarik nih. Mas Damas mungkin ada mau respon apa tadi? Mau nanggepin? Anggapan sedikit aja ya. Henderson mau pindah tuh Henderson. Besok pindah. Kemana dia? Arsenal lagi. Arsenal lagi. Pokoknya semua pemain digosipin ke Arsenal aja. Ya, gosipnya ke Arsenal, tapi nanti deal-dannya ke Atletico Madrid nanti. Oke, ada klub lagi yang menarik untuk kita bisa lihat yang melawan timnya cukup mungkin relatif lebih mudah, yaitu Chelsea lawan Crystal Palace. Albana, menurut kamu sendiri, ini Chelsea bakal bisa menang mudah, bisa mencetak gol. Kalau kamu nanya Albana, jawabannya Lukaku pasti Lukaku dia jawabnya. Tunggu, kita podcast ini Lukaku belum resmi. Iya. Bisa jadi Lionel Messi kan? Jawabannya dia Lukaku, nggak mungkin Lionel Messi. Lukaku sama Kovacic, enggak? Kamu sudah mematahkan ini di awal. Oke, gini Mas Edo. Pasti diusahakan ya Lukaku ya? Pasti diusahakan. Bismillah hari ini ya. Kamu jadi fans Chelsea nanti? Ya enggak lah gitu. Karena di FPL ini kan nggak boleh mengandalkan fanatis, ya kan. Oke, kalau Chelsea sih gue rasa harusnya ya tahun ini atau musim ini tuh dia juara sih Mas. Karena berkaca pada dia bawa portofolio juara champion nih dengan mental yang bagus, dia musim ini sih kandidat juara ya setelah City ya. Jadi menurut saya sih nggak ada perubahan dari formasi dari Chelsea sendiri yang dimana udah 3-5-2 udah jadi pacuan. Nah untuk kemenangan sendiri dari Chelsea sih ya sudah diprediksi lah Mas, nggak usah diprediksi, saya pun pasti menang mudah lah. Dan itu pun clean sheet. Tapi pelatih Crystal Palace dari ini loh, mantan pemain Arsenal legendnya Patrick Vieira. Oh, nggak ngaruh sih Mas. Oh, nggak ngaruh. Itu legendnya. Patrick Vieira itu legendnya Inter Mas, legendnya Inter. Masalah. Vieira itu iya pemain Inter, dia bagusnya di Inter gitu. Jadi City juga ya. Iya. Jadi tanpa Mas ya 3-0 lah untuk Chelsea. Jadi ya yang harus dipunyai sama manajer FPL untuk laga besok salah satunya sarannya ya Kai Havertz sih Mas harus punya sih. Dari pemain Chelsea Kai Havertz harus punya ya. Nggak Timo Werner atau Mason Mount? Kayaknya sih belum sih. Mason kayaknya juga masih drop karena dia kalah di final sih. Oh gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau Mas main Chelsea wajib punya Lukaku kan. Wajib punya Lukaku kalau tetap nyata. Kira-kira Werner masih begitu-gitu aja nggak nih Mas? Lukaku. Oh enggak, kalau Werner sih gini. Sebenarnya Chelsea itu punya punya ciri khas asik ya. Yang dimana kita tahu awalnya Torres itu kan bagus ya sebelum pindah ke Chelsea. Ketika di Chelsea dia melempem. Sama kayak Werner juga kan. Nah, harusnya memang kayaknya kalau Werner bakal bagus sih kayaknya. Seva juga good lagi Seva. Seva juga sama. Jadi kalau menurut saya Chelsea itu harus beli striker yang sudah matang gitu loh. Yang Lukaku sudah jadi. Nah, salah satunya Lukaku. Ya mudah-mudahan Presiden Kokozang mendengarkan podcast ini dan segera menjual Lukaku ke Chelsea. Kamu kenapa pengen sebagai fans Inter kenapa semangat banget pengen menjual Lukaku ke Chelsea? Dengan tawaran 120 juta plus bonus, tim mana yang mau menolak gitu loh gitu. Karena Inter juga lagi krisis keuangan ya. Iya, betul. Plus Alonso, enggak? Iya, plus Alonso atau plus Werner juga nggak apa-apa. Syukur-syukur Kante sih. Oke, berarti menurut Albana Chelsea akan menang mudah dan tadi kayak Havertz ataupun kalau misalnya Lukaku dibeli gitu kan mendekati seminggu lagi kick off dia dimulai dan bisa main ya Lukaku juga jadi aset yang menarik bagi Albana ya. Iya sampai 1 tahun ke depan. Jangan diganti.
Bisa, tapi kan 1 tahun Lukaku ke depan ditransfer lagi. Lukaku ini kan case-nya beda loh. Lukaku tuh dia balik dulu dari Chelsea, kemudian pindah ke mana-mana, kemudian balik lagi. Apakah dia bisa moncer lagi nggak sih? Gini, di musim Enggak, kemarin di jelas Inter, nggak moncer. di Tunggu. musim kemarin di Tunggu. Inter, Heeh. dia dia overrate golnya itu hampir dari dua pertandingan dia bisa cetak minimal satu gol. Jadi memang Lukaku memang aset yang harus wajib dimiliki sih kalau misalkan dia bermain di EPL nantinya. Gitu. Apalagi sebenarnya kalau di Inter kan yang bisa bermain cuma Barella ya di tengah. Sedangkan kalau di Chelsea kan banyak tuh, dari bisa Kiwell, bisa James, atau misalkan dari tengahnya Domon gitu kan yang bantu. Tadi, Ya Lukaku akan dimanjakan sih, lebih dimanjakan. Lukaku dimanjakan, tapi tadi kata Mas Damas nggak akan bisa segacor dulu karena ini Liga Inggris bukan Liga Italia. Gimana Mas Damas? Lukaku. Ya biasalah, Lukaku kan kayak gitu. Kalau kalau pemain X gitu ya kayak gitu. Jadi pemain-pemain yang ngedrop di Liga Inggris itu semuanya moncer di Liga Italia tahun lalu. Jadi kalau misalnya pemain ini di Liga Italia terus Chelsea agak tanda kutip panik untuk membeli dengan harga seharga segitu, benar juga tanda tanya ya. Yakin nih Lukaku akan dulu Lukaku juga waktu di Everton ngeri loh Lukaku di Everton. Ya, betul. Banget. Di MU ketika dia masih sendirian di musim perdananya dia cetak gol terus. Tapi ketika MU sudah mulai dengan banyak pemain bintang yang di sekelilingnya adalah pemain bintang, Lukaku ngedrop, nggak bisa. Lukaku tuh bagus kalau main di Persis Solo. Misalnya dia jadi bintang sendirian, dia keren gitu. Tapi kalau mainnya dikelilingi pemain bintang bagus banyak, apalagi pemainnya merata semuanya, Lukaku justru tidak punya nyali untuk, karena mentalnya emang bermasalah. Apalagi Lukaku, sekali lagi catatan khususnya, Lukaku bukan pemain yang bisa menjebol gawang tim besar. Lukaku kebanyakan gagal di partai-partai besar gitu. Padahal tapi kalau untuk pertandingan besok, padahal di Liga Inggris laganya besar semua Mas, lawan-lawannya besar semua. Bahkan untuk melawan tim kecil aja, ketika kita main away lawan tim kecil, hati-hati loh ya Chelsea. Nanti kalaupun pertandingan pertama mungkin pertama saya setuju Chelsea menang mudah, partai selanjutnya belum tentu. Oke, tapi ini agak lucu sih, kita membahas Lukaku yang mana kutip sebenarnya belum resmi sampai detik ini. Siapa tahu malah Messi atau Lewandowski, kita nggak ada yang tahu kan. Oke, aku mau geser aja, kita bahas Pigments. Messi kemungkinan besar ke Chelsea itu Messi. Ada Messi, ada Lukaku. Oke, aku geser ke big match di Game Week 1. Di situ ada Spurs dan Manchester City. Nah, seperti kita udah ketahui bersama, City habis belanja pemain besar juga. Ada si Jack Grealish yang melanjutkan karirnya setelah berapa belas tahun lah mengabdi bersama Aston Villa dari sejak umur 6 tahun. Kemudian dia pindah ke City. Banyak supporter Aston Villa kecewa. City sayangnya akan langsung melawan Spurs tuh. Tapi Spurs sendiri juga udah bersiap tuh, dia beli pemain-pemain yang baru seperti kipernya Golini, dan yang paling terbaru tuh ada backnya Atalanta ya, Romero, betul. Nah itu cukup menarik sih ke big match ini yang akan dimainkan di Minggu malam nih. Dari Mas Dimas sendiri, Spurs lawan City, prediksinya kayak gimana Mas? Iya, saya sih lebih tertarik untuk secara karakter nih, ini tim kan berubah dong berarti karena dia punya pelatih untuk beberapa pemain barunya pun juga masih benar-benar nebak-nebak sih gitu. Pasti masih andalan tetap Son. Apakah dia akan pakai 3 back atau 4 back? Dan mereka kan juga kuat di flank. Kedua flank kemarin di kanan di kiri pemain bertahannya juga senior semua gitu kan. Hugo Lloris juga masih jaminan gitu. Harusnya sih tapi untuk pertamanya nih ya memang apesnya ketemu City sih Mas. Gitu. Cuman ya itulah langsung ujian sih. Tapi di kandang. Sekarang kan kayaknya boleh disaksikan penonton nih mulai pertandingan di Liga Inggris sekarang. Spurs di kandang. Tapi kan ya kita tahu sendiri City dengan kedikdayaannya ya menarik juga sih bagaimana nanti Spurs bisa nge-counter itu semua dengan keunggulan di kandang. Pastinya akan disiapkan sesuatu yang menarik lah untuk. Berarti menurut Mas Dimas akan menang Spurs? Tetap menang City mungkin tipis tapi. Oke, tipis. Oke, kalau Mas Damas, Spurs lawan City Mas, dari Mas analisa seperti apa dan pemain yang wajib diambil oleh manajer ketika dia mau mengambil resiko di FPL? Oke, aku mau ambil pemain lah di Spurs lawan City, siapa? Kalau lihat iramanya,
sepertinya Irama, City itu ya. sebenarnya City itu pengen menghancurkan Spurs di H-1 atau H-2 sebelum pertandingan. Caranya gimana? Caranya City akan melakukan deal dengan Harry Kane. Jadi Harry Kane akan deal ke City di H-2. Itu menjatuhkan mentalnya Spurs langsung sekaligus. Jadi Cywar ya. Sewor. iya, bayangkan aja Info dari kaptennya, mana pemain ini? Info baiknya, dari top mana? skornya, 2 hari lagi. top skornya. 2 hari lagi. Damasio Romano nih. Damasio Romano nih. Jangan gitu, bro. Udah here we go nih ya. Here we go. Kalau Harry Kane-nya sudah gabung, sudah itu pertandingan Spurs lawan City itu isinya adalah semua pemain Spurs-nya udah emosional, nggak terkontrol karena kaptennya pergi, dan bisa jadi City menang mudah sekali di kandang lawan karena faktor itu tadi, mereka menghancurkan mentalnya terlebih dahulu. Tapi kalau emang ada harus memilih pemain Spurs atau pemain City yang harus diambil di game week pertama, tolong ambil pemainnya City, terutama pemain-pemain yang tanda kutip poinnya luar biasa ya. Itu ada beberapa. Kalau saran saya sih sebenarnya saya agak ragu-ragu apakah yang dimainkan nanti Cancelo atau Walker. Sebenarnya ini pemain salah satunya akan mendulang poin yang banyak. Cuman masalahnya mereka tuh akan dirotasi. Kalau main minggu ini main, minggu depan nggak main. Tapi siapa yang main duluan kita nggak tahu. Jadi silahkan dicek H-1 di latihannya City siapa yang dimainkan, yang pakai rompi. Oke, tapi menurut Mas Damas kan Harry Kane sendiri hampir pasti ke City. Karena info terbarunya malah Harry Kane itu sempat melakukan posting dia di sosial media bahwasanya saya belum ikut berarti ya karena saya masih liburan. Nanti akan saya kembali lagi. Dia capek. Ya. Saya akan kembali lagi. Ya. Nah, menurut Mas Damas? Itu namanya adalah statement pemain profesional kayak gitu ya, aku capek nih belum bisa gabung sama Spurs, kalian latihan dulu tapi besok gue langsung latihan pamitan. Oke, Albana sekarang aku geser ke Albana kalau City sendiri dengan atau tanpa Harry Kane juga City udah tim yang cukup kuat, apalagi ada Jack Grealish. Nah, kira-kira dari Albana sendiri Grealish akan langsung main atau tidak nih melawan Spurs? Oh, kalau itu sih belum sih. Guardiola masih mempercayakan Foden dan Ferran Torres sih. Foden cedera. Cedera. Yang kok di-cut. Cedera apa? Enggak usah di-cut. Ini kan cedera Foden. Oh iya. Berarti siapa? Lucunya di sini. Berarti Grealish belum tentu main menurut Alvana. Belum sih, belum. Belum panas ya. Jadi saya mau namain juga tuh tadi yang Harry Kane mogok latihan ya, itu sebenarnya trik yang dilakukan Gareth Bale sih supaya pindah ke Real Madrid kala itu. Ya mungkin Harry Kane sendiri. Iya, sebenarnya ini cara satu-satunya sih buat saya bisa pindah, mungkin karena ngelihat Tottenham ngelihat Kane itu indisipliner dan ya seperti Bale kala itu lah. Akhirnya ya Dembele, Coutinho juga sempat begitu tuh dulu. Ya, Coutinho. Cara-cara gitu ya pemain Inggris ya. Kalau Coutinho sih di Inter bagus sih mainnya, cuma emang nggak punya duit, Inter jadi jual aja. Oke, kembali lagi. Berarti tadi City tetap belum tentu pasang Grealish ya, Albana? Kalau Grealish sih kemungkinan besar dari bench cadangan lah, nggak langsung line up nggak langsung. Oke, menarik. Oke, sekarang kalau ngomongin pemain pembeda nih, siapa mungkin masing-masing satu pemain pembeda untuk pekan pertama yang bisa untuk bagi manajer FPL lah di Liga Passnet itu bisa mendapatkan poin yang lumayan, pemain pembeda yang mungkin orang belum banyak beli atau belum banyak tahu. Dari Mas Damas dulu deh, apa Mas Damas? Siapa Mas? Satu aja Mas pemain pembedanya. Sebenarnya kalau pembeda, maaf ya, kalau pembeda emang harusnya pemain yang harganya yang nggak dibeli banyak orang, cuman susah. Itu susah. Di pekan perdana akan susah. Kalau aku sih pakai pemain yang pasti aja. Kalau yang mau pasti di pekan perdana nyumbangkan poin, silahkan. Kodenya warna biru, kostumnya nomor punggungnya 9. Apa Timo Werner? Fardi. Oh, Fardi. Nah, itu. Oke, berarti pemain pembeda Mas Damas. Poin. Pemain pembeda Mas Damas adalah Fardi. Oke, kalau Mas Dimas siapa Mas? Ya, tetap sih salah running on the way. Itu kan bukan pembeda itu. Saya tertarik striker Newcastle, Allan Saint-Maximin. Itu bisa jadi pembeda sih. Itu jadi pembeda ya. Alex Saint-Maximin itu Newcastle bisa langsung tune in sih. Lawannya si West Ham ya. Karena ngelihat dari performanya kemarin ya, kalau dia bisa mempertahankan itu dia bisa jadi pembeda dan bisa bergantung Newcastle ke dia. Gitu. Berarti si Saint-Maximin ya, bukan malah Callum Wilson ya. Oke, itu pembedanya dari Mas Dimas. Oke, kalau Albana, siapa pemain pembeda Albana? Sama sih seperti yang tadi, kayak Havertz sih Mas. Oke, kayak Havertz memang nggak banyak sih. Mungkin orang rata-rata kalau Chelsea
beli Mason Mount lah ya, atau Chelsea itu jarang dilirik di game week pertama, makanya kenapa? saya Kenapa? Karena lawannya Crystal Palace loh, udah loh. belum tentu. Crystal Palace juga belanjanya juga lumayan loh. Ya Setelah Patrick Aston Vieira Villa kan. Crystal Palace. Iya. Akhirnya kamu ngakui kalau Patrick Vieira itu bagus kan? Ya enggak gitu sih ya, kebijakan klub aja itu Mas gitu. Harusnya Bukan lebih kemauan bagus daripada pelatih. Roy Hodgson ya. Tapi kenapa Gitu. sih? Kenapa sih kita pemain pembedanya ada dari Chelsea, Liverpool sama Leicester? Kenapa sih kita nggak mencoba pemain pembedanya Arsenal? Arsenal kan nggak ada yang beli nih. Gimana Oh nih? iya, itu laga awal loh, Brentford Sebenarnya- Arsenal. Sebenarnya kita udah pernah lakukan di tahun lalu. Tahun lalu kan Aubameyang kan di game week pertama ya, tapi ngelihat Aubameyang sekarang di posisi striker, ya kita juga males gitu. Males ya. Dulu Aubameyang Iya. sebagai gelandang ya. Iya. Tapi biasanya Udah, kalau Arsenal Nggak ada harapan ya. Aubameyang adalah jaminan pulsa buat teman-teman semuanya. Iya. tapi Itu hanya di Liga Fastnet. Liga Fastnet yang pilih kapten Aubameyang bisa dapat pulsa. Enggak, Arsenal ini di laga awal tuh sering cukup bagus sih, walaupun nanti setelah laga awal mereka jatuh ya. Nah, berarti lawan Jangan Brentford lihat sendiri, ini, ntar masuk. Brentford lawan Arsenal ini kira-kira bisa menang atau malah kalah Arsenal ini? Kalau saya dulu ya sekarang ya. Ya. Boleh. Kalau saya sih harusnya kan Arsenal dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu unggul ya di menit pertama atau di game week pertama itu langsung melejit lah. Tapi sih kalau saya ngelihat sih di musim ini sih kayaknya Arsenal bakal kalah dulu sih Mas. Gitu. Jadi lawan Brentford bukan hal mudah, tapi bisa jadi itu jadi pelecut semangat Arteta dan tim untuk bermain bagus di kedepannya. Cuma kan kita nggak tahu dulu dan kapan. seterusnya gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu kapan bagusnya gitu. Oke, paling itu aja sih. Berarti kalah. Kalau Mas Damas nih kayaknya. Mas Damas, Arsenal laga pertama? Arsenal itu di laga pertama sampai dengan bulan-bulan Januari Februari itu selalu di atas. Selalu juara pemimpin klasemen sementara. Tapi itu zamannya Opa Wenger. Itu zaman dulu. Setelah zamannya sudah berubah, jadi bisa jadi Arsenal tuh nggak seperti dulu lagi. Kalau perkiraan saya Arsenal akan hasilnya imbang. Arsenal nggak akan menang di pertandingan pertama. 0-0 Clean sheet tapi? Clean sheet atau 0-0? Ya ada sama Ben aja White. kali 0-0. Ada Ben White. Banyak yang punya Ben White. Itu bisa. Nah, itu juga 50 juta harganya euro. murah. Iya, 4,5. Tapi harga di FPL murah, 4,5, Bos. Cocok itu. Kita beli pemain semua. Jadi kalau saran saya sih beli Arsenal boleh, beli Ben White nggak apa-apa. Tapi kalau bisa beli Ben White, beli pemain itu aja, sayapnya aja, sayap kirinya tuh loh. Cuma ya. Nicolas Pepe. Ah, Tierney. Oh, Tierney. Pepe. Kalau Mas Dimas setuju Arsenal kalah atau imbang nih di laga awal pembuka EPL lebih musim imbang ini? sih. Karena Imbang saya ya? menghargai kerja keras Arsenal lah, tapi imbang aja. Respect. Oke, terakhir nih, aku pengen nanya ke masing-masing, siapa sih rekomendasi kapten untuk pekan pertama Liga Inggris buat manajer Liga Fastnet, FPL Liga Fastnet semua di rumah, dimulai dari mungkin sekalian sama closing tips apa yang harus manajer lakukan untuk mengawali FPL ini biar mucur atau biar beruntung sampai pekan-pekan berikutnya. Dari Mas Damas, siapa kaptennya Mas? Jamie Vardy. Terus ada tips terakhir buat para manajer untuk mengawali FPL? Tipsnya beli pemainnya jangan di satu tim atau 2 tim saja atau 3 tim saja, karena belinya 15 pemain tolong diratakan sekitar 10 tim lah untuk biar poinnya kalau satunya moncer, satunya jeblok, jadi nggak apa-apa, diratakan aja. Satu klub satu pemain dua gitu. Pemain lah. 2 pemain maksimal. Dua maksimal 2. Oh. Jangan belinya misalnya kamu fans Liverpool, belinya Liverpool 3. Evertonnya 0, MU-nya 0, karena aku paling anti ya Everton sama MU. Ya kalau MU-nya pakai Bruno Fernandes ya kamu kalah sama temenmu lah. Iya, benar. Temennya Bruno Fernandes, belum lagi Evertonnya itu. Jadi realistis turunkan ego, fanatisme. Iya, betul. Fans MU nggak mau beli Liverpool ya kacot. Harus beli Salah, atau Mane minimalnya nggak. Oke, menarik. Berarti kaptennya Vardy dan menyarankan jangan terlalu fanatis banget untuk ambil 3 pemain. Kalau kamu fans klubnya, pilih maksimal 2 pemain lah di tiap klubnya ya. Oke, menarik. Dari Albana, apa Al? Kaptenmu siapa Al? Sama tetap Salah sih. Harusnya buat game week pertama Salah itu wajib dibeli sih. Nah, kalau tipsnya mungkin sama seperti Mas Damas menyebar semua pemain di masing-masing klub, tapi harus perlu diperhatikan
kalau kalian nggak menggunakan chip di awal, berarti kalian harus pemilihan pemainnya harus tepat. Tadi kan seperti menanggapi Mas Damas, kalau misalkan bubar ya ini pahit-pahitnya bubar ya, game week kedua langsung wildcard atau gosok WC ya. Tapi kalau misalkan kalian yang hemat-hemat banget nih mempergunakan chip ya kan, jadi harus benar-benar dikorek-korek lagi lah pemainnya gitu. Jangan langsung karena feeling atau berdasarkan suka aja atau berdasarkan lihat dari orang, tapi berdasarkan dari kembali lagi ke feeling lagi sih. Kalau feeling kalian bagus ya harusnya sih moncer sih. Kombinasi ya intinya ya. Jadi milih pemain kombinasi dari data, informasi gitu kan. Harus tahu pemain yang cedera itu siapa gitu ya. Phil Foden kan cedera. Nah. Ya siapa tahu bermain besok. Oke, lanjut ke Mas Dimas. Mas Dimas, saran kaptennya siapa, Mas? Iya, kebetulan di kapten saya juga salah gitu. Cuman kalau lebih untuk generalisasinya mungkin ya lebih pilih kapten yang tadi ya, yang kita ngomongin tadi, eksekutor gitu kan. Karena akan punya nilai plus tersendiri dan pastikan juga dia fit gitu. Main ya, pasti main ya. Iya. Eksekutor di sini maksudnya dia pengambil penalti, pengambil tendangan bebas, atau free kick atau apapun itu ya. Oke, siap. Menarik sekali ini. Karena chance nanti dia assist atau chance dia sebagai finisher dari direct free kick itu kemungkinan besar bisa nolong untuk nilainya juga gitu kan. Oke, tapi Mas Damas mengunci kaptennya adalah salah ya. Oke. Di podcast kali ini ada Mas Dimas. Fardi, apa sih ya kamu ya? Ya siap Fardi. Berarti ada kapten 2 salah dan 1 Fardi ya untuk game week 1. Ini kembali lagi ke manajemen kunci. Besok. Tapi biasanya ya kalau kalah ya. Ya biasanya kalau di podcast ini yang menentuan kaptennya itu selalu moncer loh. Boleh dicek di podcast sebelumnya ya. Betul. Penentuan kaptennya. Betul. Apalagi kalau kita jadi narasumber kan. Pasti moncer. Ini ngomong-ngomong kalian nggak nanya aku kaptennya siapa gitu? Udah tahu Bapeyang gitu. Bukan. Oh bukan. Bukan. Ini enggak. Smith Rowe. Tapi boleh sedikit aja. Oke. Kita ganti. Aku jadi host. Oke. Setelah tadi Mas Damas menyebutkan Fardi, Mas Dimas menyebutkan salah dan laporan salah, kita juga harus mempertimbangkan perasaannya fan Arsenal dong, gitu ya. Oke. Sekarang kita ganti. Jangan suruh jawab dulu, tapi kita tebak. Albana, tebak siapa kaptennya Mas Edo? Siapa tebak dulu Albana? Kalau Mas Edo sih kayaknya nggak ambil dari Arsenal. Dari raut mukanya sudah kelihatan pesimis dia. Arsenal tuh bakal menang di game week pertama. Jadi kalau saya ngelihatnya mungkin dari tim dari tim Manchester City sih mungkin KDB kali ya. Oke. Mungkin lah ya. KDB. Mas Dimas apa? Mas Dimas tebak saya siapa kira kaptennya? Mas Edo itu pasti idolanya dari Tottenham Hotspur, Son mungkin. Son. Oke, kalian aku Mas. Apa? Ya, aku nebak Mas Edo tanya Smith Rowe nomor 10-nya Arsenal yang baru. Oke. Sebenarnya masih ada 2 nih. Kalian semua salah lah, tapi mungkin Mas Damas yang paling benar. Tapi maksudku ada 2 pilihan yang lagi aku pikirin antara Alexander Lacazette sebenarnya, bukan Smith Rowe. Kalau Smith Rowe oke, tapi Alexander Lacazette yang pertama. Yang kedua kemungkinan malah Diogo Jota sih. Nggak tahu kenapa pengen merasakan di saat orang ambil Muhammad Salah gitu kan, di saat orang mengambil Muhammad Salah atau Sadio Mane, tapi malah yang panen ada Diogo Jota. Itu keren sih. Di saat Mas Edo ambil Diogo Jota, sebentar Mas Dimas, di saat Mas Edo mengambil Diogo Jota, kita akan menjual atau tidak mengambil Diogo Jota. Jual semua. Siap. Seperti itu trennya. Oke. Ini malah jadi hostnya kalian. Oke, terima kasih waktunya Mas Damas, Albana, dan Mas Dimas. Kita di pekan pertama. Sama-sama. Thank you. Sampai ketemu ya nanti. Di game week 1 ya. Semua para manajer semua good luck. Dan happy di Liga Pasnet. Enjoy. Betul. Kita pasti panjang karena banyak hati-hati omongannya Albana racun semua. Omongannya Albana racun semua, hati-hati ya. Jangan lupa kalau FPL ini kan maraton ya, bukan lari sprint. Jadi ya kita konsisten, poinnya juga semoga bagus sampai musim ke depan. Sampai ketemu lagi di podcast Liga Pasnet berikutnya. Sekali lagi terima kasih Mas Damas, Albana, dan Dimas. Sehat selalu semuanya, sukses selalu. Salam anti panah merah. Ciao. Ya, gagal pekan pertama jangan